Halo lur, sedulur kabeh, piye kabare? Apik toh? Kali ini saya akan membawakan film terbaru pada bulan Desember tahun 2024 ini, bergenre thriller yang tentunya sangat menegangkan dan epik. Film ini berjudul dengan Carry On. Carry On adalah film thriller aksi Amerika yang disutradarai oleh James Collet-Serra dan naskah ditulis oleh saya sendiri. Alah, ngedabres lur. Film ini menceritakan kisah Ethan Kopek, seorang petugas TSA atau security di Bandara Internasional Los Angeles. Ethan menjadi sasaran pemerasan oleh seorang backpacker misterius yang memaksa Ethan untuk membiarkan sebuah tas berisi cairan saraf kimia yang bernama Novichok buatan Rusia untuk bisa meloloskan pemeriksaan keamanan dan masuk ke pesawat pada malam Natal nanti. Ethan yang begitu dilema dan bingung harus memilih siapa antara menyelamatkan nyawa pacarnya sendiri atau ribuan nyawa penumpang lainnya. Film ini penuh aksi, kejutan, dan ketegangan yang membuat penonton terus terlibat di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ikuti alur ceritanya. I guess I woke up. Di sebuah galeri pohon Natal, seorang berpakaian serba hitam datang menghampiri pemilik galeri tersebut. Sambil membawa pistol dan tas berisi uang, rupanya transaksi akan berlangsung. Namun tatkala tas tersebut dibuka dan ternyata isinya uang, seketika saja pria itu tersedak muntah-muntah dan langsung tidur selamanya. Rupanya resleting itu telah diberi cairan saraf kimia yang membuat reaksi hebat di dalam jantungnya. Pagi itu pukul 5 alarm telah berbunyi, membangunkan kedua pasangan muda Ethan dan Nora untuk berkemas dan bergegas bekerja di sebuah pelayanan penyortiran barang di sebuah bandara. Walaupun dengan berat hati, tetapi mereka harus tetap masuk kerja pada malam Natal itu. Di dalam perjalanan, rupanya Nora melihat Ethan kurang begitu semangat. Nora menginginkan Ethan ada perubahan dalam hidupnya. Ia menginginkan hubungannya menuju ke arah yang lebih meningkat. Oleh karena itu, Nora menginginkan Ethan untuk mencoba melamar di Akademi Polisi lagi. Karena terakhir kalinya dia melihat Ethan begitu semangat ketika melamar di Akademi Polisi. Seraya Nora memberi dukungan untuk mempertimbangkan lagi sarannya. I promised I'd take you someday. I see. Tak terasa sudah hampir pukul 7 pagi. Seperti biasa, dia selalu datang terlambat untuk briefing dengan rekan-rekan lainnya. Chosen to spend your Christmas Eve here with Kopek. Dengan percaya diri, Ethan coba mengajukan naik jabatan kepada atasannya. Karena dengan tidak diterimanya sebagai anggota polisi, dia ingin menjadi sosok pria yang bisa dibanggakan di mata Nora, walaupun bekerja sebagai security di bandara. Namun atasannya langsung menolaknya, melihat kinerja Ethan yang tidak bisa dibanggakan karena ada banyak hal yang menjadi pertimbangannya. Kinerjanya datar dan cenderung kurang disiplin. more than the bare minimum. Guys who actually wanted Right, I haven't shown initiative. Namun dia tetap memaksanya demi harga diri di mata Nora kekasihnya. Dan akhirnya dengan segala renyekannya, atasannya pun mengabulkan permintaannya. Kini dia akan ditempatkan di bagian scanning conveyor, yaitu tempat di mana proses pemindaian barang atau benda dengan menggunakan teknologi penginderaan pada sabuk berjalan, atau biasa dikenal dengan alat untuk mendeteksi objek berupa logam dan benda tertentu. Sementara itu, di sebuah parkiran datanglah mobil van berwarna putih yang dikemudikan oleh seorang penyadap jaringan dan kamera-kamera yang ada di bandara. Ternyata dia tidak bekerja sendiri, melainkan ada beberapa teman lainnya. Yang pertama, bagian penyadap semua kamera dan jaringan yang ada di bandara. Yang kedua, bagian eksekusi penyandera keluarga ataupun orang yang dicintainya. Dan yang ketiga, bagian pembawa cairan beracun yang akan dibawa ke dalam pesawat.
Namun rupanya hal itu berkata lain. Pada pagi itu yang menjaga mesin scanning conveyor bukanlah Jason yang sudah ditarget dan dibidik oleh komplotan tersebut, melainkan Ethan Kopek yang baru saja mempromosikan diri untuk menggantikan Jason. Dan tentu saja membuat para komplotan itu melakukan perubahan rencana dadakan. Yang semula keluarga Jason yang akan jadi sasarannya kini berubah ke rumah Ethan untuk mencari informasi dan apa saja yang bisa disandera. Of Northwind Operations. Baru saja dia memulai pekerjaannya, ada seseorang berambut poni menemukan earphone dan memberikannya ke Ethan, katanya ini bukan miliknya. Sebagai seorang petugas, dia pun menerima barang tersebut dan akan disimpannya sebagai barang temuan. Namun sebelum earphone itu disimpan, dia mendapatkan SMS dari nomor yang tidak dikenal dan untuk segera memakainya di telinga sebelah kanan. That's what's gonna happen. I'm out $2. Eddie's in lane 1. Awalnya dia mengira itu adalah temannya yang musir, yaitu Eddie. Namun dia salah, ternyata Eddie sedang mendorong sebuah troli di pintu depan. Sementara itu, para komplotan ini sudah mulai masuk ke dalam rumah Ethan dan mencoba mencari tahu informasi apa saja yang bisa didapat untuk menjadi alat sandera. Menyadari ini adalah panggilan telepon yang sangat serius, Ethan pun mulai terbawa suasana. Kini dia mulai mengikuti apa yang diinginkan oleh si penelepon misterius ini. Ternyata dia menggigil kopernya lolos dari scanning conveyor yang dijaga Ethan. Dengan merata semua data-data para pekerja yang ada di bandara, tentu dia dengan mudah mengetahui informasi-informasi semua orang yang bekerja di bandara, termasuk data pribadi Ethan. Watching. Now you were a runner. Pick a track. Percakapan kini mulai serius, merasa dirinya telah diawasi dan disandera. Kini Ethan mulai mengikuti apa maunya si penelepon misterius ini. Ketika Ethan mencoba berusaha menelepon 911, namun rupanya dia telah diketahui dan mengancamnya akan menembak Nora kekasihnya jika hal itu dilakukan lagi. Akhirnya handphone itu disimpannya ke dalam laci dan tidak boleh digunakan selama tas itu belum lolos alat deteksi dan masuk ke dalam pesawat. Okay, I get it. Good, because I'm watching. Sementara itu, Detektif Helena telah tiba di lokasi kebakaran sebuah galeri pohon Natal yang di awal cerita telah kita saksikan. Termasuk ditemukannya jam tangan yang di dalamnya terdapat penyadap. Penyadap yang memancarkan sinyal yang mudah untuk mendeteksi keberadaan seseorang. Walaupun penyadap itu sudah terbakar api, namun masih bisa berfungsi dan bisa merekam selama 72 jam. I know somebody who might be able to uncook it. Kini Helena sudah berada bersama teman IT-nya. Dia adalah spesialis pembuka penyadap atau pemecah kode-kode rahasia yang sulit dipecahkan. Dalam hasil penyadapannya telah terekam sebuah percakapan yang menyebutkan kata-kata pelabuhan dan Novichok. Helena mencoba mencari tahu apa arti dari Novichok sebenarnya. Ternyata itu adalah salah satu racun saraf yang pernah dibuat manusia dan belum ada penawarnya. Kita kembali lagi ke bandara. Di tengah percakapannya dengan pria misterius itu, Ethan dikagetkan oleh seseorang di hadapannya. Seketika itu, dia mendapatkan ide untuk memanggil polisi menuju ke posnya. Dengan meminta tiket penumpang tersebut, dia mencoba menulis pesan di tiket yang bertuliskan untuk meminta bantuan kepada polisi lainnya, karena akan ada penyelundupan melewati mesin scanning conveyor-nya. Namun hal itu rupanya telah diketahui oleh si pria misterius itu, dan langsung saja polisi tersebut dicegat olehnya. Ketika berpapasan dan bersentuhan dengan tangannya langsung, si polisi tersebut langsung tergeletak. Sontak membuat Ethan terkejut, rupanya komplotan itu tidak main-main dengan ucapannya. Saat Ethan duduk termenung, dia dihampiri oleh si pria misterius itu. Dia memperingatkan agar Ethan jangan coba bermain-main dengannya. Dia mengancamnya satu kesalahan akan ditembus dengan satu nyawa. Beberapa menit lagi akan ada seseorang bertopi bisbol berwarna merah akan melewati mesin conveyor-nya. Ia menginginkan untuk Ethan meloloskannya.
Dengan setengah kesal, dia pun menyetujui permintaannya. Yeah. No. Namun setelah dia meninggalkan posnya dan kembali, ternyata posisinya sudah digantikan oleh Jason lagi. Atasannya mengingat itu karena menurutnya Ethan belum siap menduduki posisi barunya itu. Right now, Jason's back on the machine, and that's fine. Tidak kurang akal, Ethan pun mencoba mencari alasan untuk dia bisa kembali lagi ke meja mesin conveyor itu. Dia mencoba mencuri 2 botol yang akan dicampur dengan kopi, yang akan ditukarkan dengan kopinya Jason. Menurutnya akan lebih mudah Jason mabuk dan merusak kerjanya sendiri setelah minum kopi itu. Namun si pria misterius itu mencoba membantunya untuk melaporkannya kepada atasan Ethan bahwa si Jason bekerja kurang baik dan dalam kendali alkohol. Seketika itu, Jason pun dipecat dan si Ethan langsung kembali ke meja kerjanya lagi. Saat si topi baseball berwarna merah tersebut akan melewati pemeriksaan, wajah Ethan gugup gemetar dan tidak karuan, karena benar saja isinya seperti apa yang dikatakan oleh si pria misterius itu. Di kantor kepolisian, seorang bernama John Alcott dari Dinas Keamanan Dalam Negeri menemui Helena. John diminta Helena untuk membantu menyelesaikan kasus yang sedang dihadapinya. Namun atasannya menyarankan untuk Helena pergi mengambil cuti menikmati malam Natal bersama keluarga. Menurutnya, tidak ada ancaman tentang zat kimia tersebut. And there's no talk about chemical weapons in Los Angeles. My family. I suggest you do the same. Sebelum Helena menolaknya, dia diberitahu rekannya, 911 telah menerima panggilan dari seseorang yang bekerja di bandara bernama Ethan Kopek. Namun sayang, ponsel Ethan mati dan tidak bisa dihubungi. Dengan sedikit memaksa, John memastikan itu bukanlah suatu ancaman dan hal yang normal. Namun Helena tetap ingin menghubungi dan bertemu dengan Ethan. Kemudian Helena memberitakan polisi bandara untuk menggeledah seluruh penumpang secara acak di Terminal 7. Ethan bingung, namun di sini dia mendapatkan kesempatan lagi untuk menggagalkan rencana para komplotan tersebut. Dia mencoba memasukkan nama Matteo si pembawa paket misterius itu ke dalam daftar yang akan digeledah oleh pihak bandara. So I appreciate you digging in. Tidak lama dari situ, Matteo ditangkap untuk digeledah. Tentu membuat si pria misterius ini curiga. Sepertinya Ethan membocorkan barang bawaan Matteo. Awalnya dia menyangkal bahwa itu ulahnya, namun lama-lama Ethan mulai muak dengan segala perintahnya. Dia mencoba lari dan menyelamatkan Nora dari ancaman penembak jitu. Ethan memaksa Nora untuk segera pergi bersamanya, namun dia menolak karena alasannya tidak jelas. Dan tiba-tiba di situ Nora sudah dibidik tepat di kepalanya, membuat Ethan diam dan bingung. Perlahan dia meninggalkan Nora tanpa sepatah kata pun. Ketika Ethan masuk ke dalam toilet dan pria misterius itu ikut masuk ke dalamnya, langsung saja dengan nada emosi dia memukuli Ethan. Tapi dengan sigap Ethan langsung merebut pistol dan menodongkannya. At least this is interesting. Ethan menyuruhnya untuk menjauhkan penembak jitu itu dari Nora. Namun apa yang dilakukannya, dia menyalakan tombol switch jarak jauh, yang itu artinya koper yang dibawa oleh Matteo akan segera meledak. Kini Ethan mempunyai waktu 10 menit untuk menonaktifkan isi koper tersebut. Saat sudah masuk ke dalam ruangan di mana Matteo digeledah, dia mengancam atasannya, tapi dia tidak tega untuk menembaknya. Namun dengan cepat, Matteo menyerangnya dengan sebuah ballpoint yang ada di atas meja. Please don't kill Jesse. Our house and you gave me that case. Kini Ethan bergulat dengan waktu untuk menjinakkan bom itu karena waktu 30 detik lagi akan selesai, yang artinya bom itu akan meledak. Namun Ethan mampu menjinakkannya persis 3 detik terakhir.
Di perjalanan, Elena diberitahukan temannya, Departemen Pertahanan Dalam Negeri kini sedang dibajak oleh orang asing karena pejabat yang asli yaitu John Alcott masih dalam perjalanan menuju kantor polisi. Maka dengan sigap Helena menodongkan pistol kepadanya. Dan apa yang terjadi? Rupanya para komplotan itu menyuruh Matteo untuk menghabisi Ethan. Namun sebelum menembaknya dari belakang, Ethan lebih dulu tahu dari cermin di atas dan langsung menghindarinya. Maka terjadilah aksi baku hantam dan kejar-kejaran. Hingga pistol yang dibawa Matteo memantul ke arahnya sendiri hingga akhirnya Matteo pun tumbang. Ethan mencoba menghubungi Nora, namun Nora tidak mengangkat teleponnya karena sedang sibuk. Akhirnya dia menghubungi Eddie lewat pesan singkat bahwa dia harus membawa Nora sejauh mungkin karena ada penembak jitu dengan menggunakan mobil van warna putih bertuliskan Randy Teddy sedang mengincarnya. Mobil itu mengejar Nora, hampir saja Nora ditabrak olehnya, tetapi mobil itu menabrak mobil di depannya. Perburuan pun terjadi di halaman parkiran. Nora berhasil kabur dengan memukul botol di kepala pria itu. Namun ketika dia bertemu dengan Ethan dan akan ditembak dari belakang, Ethan langsung membalikkan badan untuk melindungi Nora. Apa yang terjadi? Pria itu tergeletak tertembak dari belakang mobil van. Dan ternyata itu adalah Jesse, kekasihnya Matteo, yang menembaknya. If you did what they wanted, Sambil memberikan keterangan bahwa Matteo akan mengantarkan isi koper itu ke Washington DC, bukanlah ke New York. Ternyata para komplotan itu membeli 2 tiket untuk mengelabui para petugas di bandara. And on deck. Everything coming into Terminal 7 is Kini para polisi bandara bergerak cepat ke Terminal 7, menangkap target pria misterius pembawa koper berisi zat kimia berbahaya, khususnya menghentikan pesawat bernomor 1850 untuk dilarang terbang. Saat tas akan dimasukkannya dalam kabin, rupanya tas itu tidak bisa masuk karena ukurannya terlalu besar. Dia baru sadar setelah melihat kode tasnya, ternyata tas itu telah ditukar oleh Ethan dengan ukuran yang lebih besar. Dan terpaksa tas tersebut dipindahkan ke dalam kargo, yaitu ruangan bawah pesawat. Setelah dilacak oleh Nora, tas tersebut kini berada di dalam pesawat Transglobal 610 dengan tujuan Washington DC. Yang itu artinya Ibu Kongres berada dalam satu pesawat bahaya. Elena mengetahui hal itu langsung menghubungi stasiun pusat bandara untuk menghentikan pesawat bernomor 610. Selang beberapa lama, Nora datang dan memberitahu bahwa pesawat 610 harus lepas landas karena kalau bom itu meledak di darat akan sangat berbahaya bagi keselamatan semua orang. Mendengar saran dan masukan dari Nora, Helena jadi bingung. Nora meyakinkan Helena karena pacarnya adalah mantan penjinak bom yang bisa diandalkan. Kini Ethan sudah berada di dalam pesawat, mencoba mencari-cari koper tersebut dan akhirnya dia menemukannya. Tapi sayang, ketika koper itu hendak dibuka, notifikasi telah terhubung dengan HP si pria misterius itu, yang otomatis membuat pria itu turun ke dalam kargo untuk mengeceknya. Ethan tertembak di kakinya, membuat para pilot itu mengetahui bahwa ada tanda bahaya di dalam kargo. Dengan keadaan terpaksa, pesawat itu putar balik mendarat darurat. Ketika tas mulai dibuka, dia kaget karena isinya cuma ada satu. Dengan cepat Ethan menunjukkan yang satunya lagi. Kemudian mendorong pria itu ke dalam ruangan kedap udara dan langsung melempar cairan itu ke dalamnya. Dengan sekuat tenaga, dia menahan untuk mengunci pintu itu. Dan akhirnya pria itu terkapar di dalamnya. Kini pesawat telah mendarat, namun rupanya para polisi itu sudah menunggu kedatangannya.
Setelah 1 tahun sudah, kini Nora telah melahirkan anak pertamanya dan akan segera berlibur ke Tahiti. Sekarang dia menikmati masa jabatan barunya menjadi ofisir polisi Los Angeles, cita-citanya yang dulu pernah gagal. Dan film pun selesai.